Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Muhammad Ibrahim Iman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi himpunan, seperti definisi, sifat-sifat himpunan, jenis-jenis himpunan, diagram Venn, dan yang terakhir ada contoh soal. Nah, sebelum masuk ke dalam bagian itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Fahmi Maulana Ibrahim dengan NIM 15230571. Lalu ada Sultan Suud dengan NIM 15230181. Lalu ada saya sendiri Muhammad Hidul Iman dengan NIM 15230092. Lalu ada Rika Nurdian dengan NIM 15230539. Lalu ada Dimas Rahmat dengan NIM 15230556. Lalu yang terakhir ada Lutfi Ananda Yusaputra dengan NIM 15230830. Nah, mungkin di sini ada yang penasaran seperti apa wajah-wajah mereka itu. Nah, silakan kalian simak wajah-wajah dari kelompok anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maulana Ibrahim. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Tangerang. NIM saya 1205230571. Perkenalkan, nama saya Sultan Subud. Perkenalkan, nama saya Dika Nurdian, asal kampus BSI Cimone, NIM 15230539. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahmat Suhada dengan NIM 15230556. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ananda Yusaputra, asal kampus BSI Cimone, NIM 15230830. Nah, tadi itu adalah video perkenalan dari anggota kelompok kami. Ada Fahmi, Sultan, saya sendiri, Dika Nurdian, dan Mas Rahmat. Kalau yang tadi ada Lutfi. Nah, setelah kita memperkenalkan diri, izinkan kami untuk menjelaskan materi himpunan yang dimulai oleh Fahmi Maulana Ibrahim. Dan materinya yaitu definisi himpunan. Oke, silakan Bang Fahmi. Baiklah, terima kasih atas waktunya Saudara Muhammad Hibjul. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang himpunan, definisi himpunan. Himpunan itu adalah salah satu perkelompokan atau yang tadinya tunggal menjadi perkelompokan. Kita bisa ambil contoh adalah organisasi, yang dimana organisasi ini terstruktur dari sedemikian rupa, dari ketua dan yang lain sejajarnya. Nah, itu bisa disebut namanya himpunan. Contohnya sebagai organisasi, himpunan mahasiswa Islam, himpunan jurusan informatika, dan yang lain sebagainya. Dan definisi himpunan dalam matematika adalah, secara bahasa Inggris adalah set, yang dimana dibayangkan sebagai kumpulan benda-benda yang terdefinisi secara jelas atau dipandang sebagai suatu kesatuan utuh dengan terdetensi yang jelas. Itu makna dapat ditentukan dengan tegas suatu objek termasuk anggota suatu himpunan atau bukan. Nah, jadi secara sederhana arti dari himpunan adalah objek-objek real atau abstrak yang berbeda secara matematika atau secara yang kita pelajari adalah kalkulus. Oke, next. Nah, di sini ada simbol-simbol himpunan yang dimana menunjukkan salah satu simbol pada himpunan-himpunan yang telah kita pelajari seksama. Nah, di sini ada E atau E silang, yaitu keanggotaan atau himpunan yang dilambangkan dengan E yang dapat dibuka dengan anggota dari atau elemen dari. Nah, selanjutnya ada simbol C, adalah yang diartikan himpunan sebagai kompleks.
Selanjutnya ada simbol R, yaitu himpunan sebagai bilangan real. Dan selanjutnya ada Q, himpunan bilangan rasional. Dan selanjutnya ada simbol Z, yaitu himpunan dari bilangan bulat sama dengan buka kurung kurawal, titik-titik, koma atau kosong, strip 2, koma, strip 1, koma, 0, koma, 1, koma, 2, kosong, titik, tutung kurawal. Dan yang selanjutnya yaitu simbol N, yaitu himpunan sebagai asli dari sebagai himpunan yang di dalamnya sama dengan buka kurung kurawal ada 1, 2, 3 dan kosong atau titik-titik dalam kurung kurawal. Selanjutnya ada P, ada simbol V, himpunan bilangan bulat positif, yaitu himpunan bilangan positif yang di dalamnya ada sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, kosong atau titik-titik dalam kurung kurawal. Dan selanjutnya ada S atau U, yaitu artinya himpunan semesta. Dan yang terakhir di sini ada C sama dengan atau kurang lebih dan C garis atau yang di dalam artikan adalah himpunan bilangan. Itu himpunan terdiri dari 3 penulisan, yaitu pertama enumerasi, yang kedua sifat anggota, dan yang terakhir notasi. Himpunan A terdiri dari 5 anggota, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu yang kedua, penulisan dengan sifat keanggotaannya, yaitu himpunan A terdiri dari bilangan kecil yang kurang dari 10. Lalu yang terakhir, notasi. Himpunan A terdiri dari X, yang mana X kurang dari 10. X adalah bilangan ganjil. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan semesta merupakan himpunan yang meliputi seluruh anggota maupun objek dalam himpunan. Biasanya dilambangkan dengan huruf S atau U. Contoh, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dinotasikan dengan kosong atau tidak bernilai, tidak memiliki nilai. Dengan contoh, A sama dengan X kurang dari 2, X himpunan bagian bilangan prima, maka A sama dengan kosong. Yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan A adalah himpunan bagian B jika masing-masing anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Dengan demikian, himpunan bagian ini dapat dinotasikan dengan A himpunan bagian B. Contoh, A sama dengan 2, 3, 4 dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka A himpunan bagian B. Jenis-jenis himpunan sama. Himpunan dikatakan sama jika mereka memiliki anggota yang persis sama tanpa memperhatikan urutan atau pengulangan anggota. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Contoh, A sama dengan ABC dan B sama dengan CBA, maka A sama dengan B. Himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen merupakan salah satu himpunan yang dimana setiap anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Contohnya A sama dengan A, I, U, E, O dan B B, C, D, F, G, maka A sama dengan B. Jenis-jenis himpunan sama. Himpunan dikatakan sama jika mereka memiliki anggota yang persis sama tanpa memperhatikan urutan atau pengulangan anggota. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Contoh, A sama dengan ABC dan B sama dengan CBA, maka A sama dengan B. Himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen merupakan salah satu himpunan yang dimana setiap anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Contohnya A sama dengan A, I, U, E, O dan B B, C, D, F, G,
maka A sama dengan B. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ananda Yusaputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan terdiri dari sifat independen, sifat identitas, sifat komunitatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Yang pertama ada sifat idempoten. Sifat idempoten berarti bahwa jika suatu operasi diterapkan 2 kali pada elemen yang sama, hasilnya adalah sama seperti jika operasi diterapkan 1 kali. Yang kedua ada sifat identitas. Sifat identitas menyatakan bahwa ada elemen khusus dalam suatu sistem operasi yang ketika digunakan dalam operasi dengan elemen lain, tidak mengubah elemen tersebut. Yang ketiga ada sifat komutatif. Sifat komutatif menyatakan bahwa urutan operan tidak mempengaruhi hasil operasi. Yang keempat ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif menyatakan bahwa cara mengelompokkan elemen dalam operasi tidak memengaruhi hasil akhir. Yang kelima ada sifat distributif. Sifat distributif menunjukkan bagaimana dua operasi dapat dipisahkan atau digabungkan. Terima kasih. Operasi himpunan yaitu ada irisan. Anggota yang sama dimiliki kedua himpunan itulah yang dinamakan irisan atau biasa dilambangkan seperti hurufnya. Contoh, A sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9 dan tutup kurung kurawal. Dan ada contoh kedua yaitu B sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 5, 7, 11 dan tutup kurung kurawal. Maka A irisan B sama dengan buka kurung kurawal 3, 5, 7 tutup kurung kurawal. Gabungan atau inion. Gabungan adalah total seluruh anggota dari dua himpunan atau lebih dari anggota. Gabungan biasa dilambangkan dengan seperti huruf U. Contoh, A sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9 tutup kurung kurawal. Dan ada yang contoh kedua yaitu B sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 7, 11 tutup kurung kurawal. Maka A gabungan B sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Dan selanjutnya ada selisih. Selisih dua himpunan meliputi semua anggota himpunan yang tidak dimiliki himpunan lain. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang. Contoh, A sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9 tutup kurung kurawal. Yaitu ada contoh kedua, B sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 5, 7, 11 tutup kurung kurawal. Maka A selisih B sama dengan buka kurung kurawal 1, 9 tutup kurung kurawal, atau B irisan A sama dengan buka kurung kurawal 2, 11 tutup kurung kurawal. Yaitu ada selanjutnya ada komplemen. Komplemen himpunan B adalah semua anggota himpunan yang bukan anggota himpunan B. Komplemen ini biasa dinyatakan sebagai B
B sama C. Contoh, S sama dengan buka kurung kurawal T, A, N, G, E, R, tutup kurung kurawal, dan A sama dengan buka kurung kurawal R, E, N, T, A, tutup kurung kurawal. Yaitu jadinya A komplement C sama dengan buka kurung kurawal G tutup kurung kurawal. Halo, kembali lagi dengan saya. Saya Anang secara betul. Oke, di sini saya kebagian untuk menjelaskan apa itu diagram Venn. Diagram Venn adalah sebuah penggambaran atau ilustrasi untuk hasil dari suatu operasi himpunan. Nah, di sini ada 4 operasi himpunan, ada gabungan, irisan, komplement, dan selisih. Mungkin di sini bertanya-tanya, kok ada lingkaran, ada kotak, ada warna kuning, ada yang warna putih. Nah, di sini yang warna kuning itu adalah hasil dari operasi. Nah, misalkan di sini kan ada gabungan. Nah, kita arsir himpunan A dan himpunan B dengan warna kuning. Pengarsian ini adalah hasil dari gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Lalu di sini ada irisan. Kita tahu irisan itu adalah suatu keadaan di mana anggota dari kedua himpunan itu sama. Nah, jadi kita arsir yang kuningnya saja di sebelah tengah. Ya. Nah, kok yang ini yang komplement kok beda gitu? Bukan himpunan A-nya yang diwarnai, tapi malah luarnya saja. Nah, karena hasil operasi untuk himpunan komplement itu ya seperti ini, kita bisa lihat sendiri. Lalu ada himpunan A-nya saja yang kita arsir, himpunan B enggak, yang lain juga enggak. Nah, ini adalah hasil dari operasi himpunan A selisih himpunan B. Jadi yang ada di sini, lalu mungkin ada di sini juga, kita warnain dan itu adalah hasilnya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan untuk diagram Venn. Lalu, nah, di sini kita sudah masuk ke dalam pertanyaan. Karena tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, untuk memahami lebih lanjut, kita paham dari materi-materi yang tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, masuk ke pertanyaan. Berapa hasil dari operasi berikut? Himpunan A, iris. Himpunan A gabungan dari himpunan B. Lalu diselisih dengan himpunan A irisan dari himpunan B. Jika himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B memiliki anggota 1, 3, 5, 7. Nah, untuk penjelasannya silakan disimak. Oke, di sini kita memiliki sebuah pertanyaan dan susah. Oke, berapa hasil dari operasi himpunan A gabungan dari himpunan B lalu diselisih dengan himpunan A irisan dari himpunan B? Jika A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B memiliki anggota 1, 3, 5, 7. Nah, kita tahu kalau sifat pergabungan itu adalah langsung saja himpunan A ditambah himpunan B. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kenapa ini tidak ditulis dua kali? 3 sama 3, 5 sama 5, 1 sama 1. Nah, dalam sifat penggabungan itu adalah tidak boleh ada pengulangan dari anggota lain. Nah, lalu ada hasil dari hasil dari himpunan A, irisan dari himpunan B adalah 1, 3, 5. Nah, irisan itu adalah memiliki anggota yang sama. Jadi 1, 3, dan 5. Nah, di sini juga ada 1, 3, 5. Berarti ini adalah irisan dari
himpunan A dan himpunan B. Oke, jadi kita sudah memiliki hasil dari penggabungan dan irisan. Lalu untuk selisih bagaimana? Nah, untuk selisih kita hanya mencoret-coret. Contoh, di sini ada satu dan di sini ada satu. Ada tiga dan ada tiga. Lalu ada lima. Ada lima. Nah, di sini di himpunan A cuman menyisakan anggotanya berupa 2 dan 4 lalu ada 7. Berarti memiliki 3 anggota. Dan ini adalah hasilnya. Jadi hasil dari himpunan A gabungan dari himpunan B dikurang himpunan A irisan dari himpunan B adalah 2, 4, dan 7. Oke, baik. Di sini kita melihat pertanyaan itu hanya untuk mencari sebuah hasil dari operasi selisih. Operasi selisih himpunan A gabungan himpunan B diselisih oleh himpunan A irisan dari himpunan B. Di sini kita tidak mencari seperti apa diagram Venn-nya. Tapi saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pembuatan diagram Venn. Oke, simak baik-baik. Nah, di sini kita ada himpunan A terdiri dari anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B terdiri dari anggota 1, 3, 5, dan 7. Mungkin kita bisa hmm, saya tuliskan himpunan A dan himpunan B. Maaf ya ini jelek banget gitu. Oke, lalu kita tulis di sini anggotanya. Satu, dua, oh maaf salah. Satunya di sini karena himpunan A memiliki anggota yang sama yaitu 1, 3, dan 5. 3, udah jelek banget. Nah, di sini kita tulis 2 dan kedua di sini maaf ya, satu tulisannya jelek. Yang saya yang menggunakan mouse bukan pen tab. Dan di sini maaf ya ini ada notif-notif ya guys. Oke. Jadi kan untuk diagram Venn itu ada pengarsiran ya. Nah, di sini kita arsir hanya di bagian sini dan karena ini adalah hasil operasi yang tadi kita jelaskan. Hasilnya itu adalah 2, 4, dan 7. Mungkin seperti ini penggambaran dari diagram Venn yang soal pertama. Oke, untuk soal yang kedua, hmm, pertanyaan kedua. Dalam sebuah kelas terdapat mahasiswa yang terdiri dari 27 orang. 15 orang di antara yang memiliki hobi menulis, 10 orang memiliki hobi membaca, dan 5 orang tidak menyukai keduanya. Pertanyaannya adalah, berapakah orang yang menyukai keduanya? A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, dan D. 5 orang. Baik, simak penjelasan berikut. Ini kita option. Oke. Himpunan semesta atau dari jumlah keseluruhan anggota himpunannya adalah kita gambarkan dengan huruf S. S-nya di sini ada 27 orang.
27 dan 15 orang yang memiliki hobi menulis. Menulis kita tulis MS aja ya. Kita gambarkan dengan MS. Semoga 15 orang. Lalu membaca 10 orang. Kita gambarkan di sini dengan MB. Bukan gambarkan sih. Semoga MB 10 orang dan menyukai keduanya. Atau kita bisa semakan irisan. Irisan di sini kita semakan dengan lalu tidak menyukai keduanya. Tidak menyukai mereka. Mereka tidak keduanya. 5 orang. Nah, bagaimana kita mencarinya? Sebenarnya mudah saja sih. Kan di sini himpunan semestanya atau total dari keseluruhan anggota himpunan itu ada 27. Jadi tinggal kita tulis di sini 27 sama dengan 15 ditambah 10. Nah, karena ini irisan, kita kurangkan. Kurang. Ada dan ditambah dengan tidak keduanya. 27 25 30. Bukan, ditambah 5. 27 sama dengan 3. Oh ya Bapak di sini X. Ya apa deh, kalau gitu. Jadi 30 kurang X. Berarti 27. Ya wajar banget. 27. Oke, awesome. Sekarang tinggal kita tukar-tukar saja. X-nya di sini yang awalnya positif, yang awalnya negatif jadi positif. Lalu di sini 27. 30 yang awalnya positif yang negatif. Hasilnya adalah X sama dengan 3. Sama dengan 3. Apakah ada jawabannya? Ada. Jawabannya 3. Oke, bagaimana dengan diagram Venn? Pertama kita hapus dulu. Hapus. Oh, hilang. Karena tadi kita gunakan sebuah kotak. Lalu di sini untuk penggambaran himpunan semestanya. Ya, bukan. Huruf S. Apa ini huruf S gitu ya? Lalu ada ini untuk himpunan hobi menulis. Lalu ini untuk himpunan hobi membaca. Jadi udah kita ketahui ya. Oh ya, sebentar. Kita tulis ulang. 15 untuk menulis.
Sebentar, saya lupa. Ya benar. 15 untuk menulis, 10 untuk membaca, keduanya 3 orang, dan yang tidak suka keduanya 5 orang. Nah, pertama-tama kalau kita ingin menggambarkan sebuah irisan, kita tulis dulu irisannya di sini. Nah, juga. Sekarang tinggal kurang-kurang saja. Orang yang suka menulis menulis adalah 15. 15 kurang 3, 12. Yang membaca 10 orang, kurang 3, kurang dari irisan ini. Nah, 7 orang. Sebentar ya. Lalu yang tidak mungkin keduanya yang lupa taruh di sini karena dia tidak termasuk himpunan menulis dan himpunan membaca. Untuk pengertiannya seperti ini. Fish. Oke, coba kita hitung ya. Coba kita hitung kembali. Saya harus terusin. Supaya tidak mengganggu. Nah, tadi kan kita memiliki kelas yang berjumlah 27 orang. Yang mana 15 suka menulis, yaitu dari hasil penerimaan 12 ditambah 3, jadi 15 orang. Lalu ada membaca 7 tambah 3, 10. Sesuai. 12 ditambah 3, 10, 10 tambah 7, 17. Oh, maaf. 12 tambah 3, 15, 15 tambah 7 sama dengan 22, 22 tambah 5 sama dengan 27. Oke. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa ini nggak diwarnain gitu. Oh yang nggak ini nggak ini. Karena kita kan di sini mencari irisan ya. Jadi hanya irisannya aja yang kita arsir dengan warna kuning. Sebenarnya boleh dengan warna merah, warna hijau, ataupun warna biru. Bebas sih sebenarnya itu. Cuman yang sering kita lihat itu langsung. Bahkan dengan warna putih. Ya nggak bisa warna putih ya. Nggak bisa tuh. Sebenarnya dengan garis-garis bisa sebenarnya. Garis itu. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Jadi, untuk himpunan itu adalah kumpulan objek yang jelas terdefinisi. Himpunan dapat disajikan dengan 3 cara: eliminasi, pemeriksaan sifat, atau notasi anggota himpunan. Konsep dasar himpunan meliputi himpunan semesta yang dilambangkan dengan S atau U, himpunan kosong yang digambarkan dengan lingkaran dicoret begitu, himpunan bagian seperti huruf N ketiduran gitu. Himpunan A, himpunan sama maksudnya itu himpunan yang memiliki anggota himpunan memiliki anggota dan jumlah yang sama. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama tetapi boleh berbeda anggotanya gitu. Lalu ada himpunan komplement yang mana anggota himpunan semesta yang bukan anggota B. Lalu tadi itu dijelaskan juga ada irisan. Irisan adalah anggota bersama, maksudnya tuh anggota anggota yang sama dalam
dua himpunan yang berbeda atau lebih, lalu ada penggabungan, ada gabungan yaitu penggabungan dua himpunan A dan B atau lebih. Yang tiga adalah komplement, anggota semesta yang bukan anggota B. Lalu ada selisih, misalkan ada himpunan A diselisih himpunan B, anggota A yang tidak ada di B. Sifat-sifat operasi himpunan tadi dijelaskan juga oleh Bapak Dika, eh, oleh Bapak Yusa. Ada independen, yaitu gabungan atau irisan himpunan dengan dirinya sendiri menghasilkan himpunan itu sendiri. Lalu ada himpunan identitas, yaitu irisan dan himpunan kosong menghasilkan himpunan kosong. Lalu ada gabung, lalu ada komutatif, yaitu urutan gabungan dan irisan tidak termasuk hasil. Lalu ada asosiatif, pengkelompokan gabungan dan irisan tidak mempengaruhi hasil. Lalu ada distributif, yaitu gabungan dan irisan memiliki sifat distributif. Ya, mungkin seperti itu sajalah kesimpulan dari materi himpunan di video ini. Lalu untuk saran, mungkin nanti semisal ada kesempatan yang lain, kita akan jelaskan lebih lanjut tentang materi himpunan. Contohnya itu seperti apa itu himpunan tutup, apa itu himpunan terbuka, lalu eh, bagaimana ada himpunan dalam sebuah fungsi yang seperti fungsi kodomain atau fungsi domain. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Ya, mungkin kita sudah di akhir video. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata-kata, ucapan, atau tingkah laku dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat